Yang kedua, nasab itu buat laki atau buat perempuan? Nasab itu ikut bapak apa ikut ibu? Bapak. Pada umumnya kan begitu. Jelas ya? Kecuali anak zina, bintinya ke emaknya, kan gitu kan. Secara keumuman ke bapak. Pertanyaannya, Nabi Muhammad punya anak laki nggak yang masih hidup dan punya keturunan? Nggak ada. Anak Nabi yang laki 3 orang, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim anak daripada Sayyidatuna Khadijah, begitupun dengan Abdullah dari Sayyidatuna Khadijah, sedangkan Ibrahim dari Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah, gitu ya. Tiga-tiganya meninggal pada saat masih kecil. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad SAW di dalam surat Al-Kautsar juga itu diturunkan karena sebab asbabun nuzulnya itu, inna syani'aka huwal abtar, ya kan. Allah katakan bukan engkau ya Muhammad yang abtar, yang terputus. Jadi ketika Nabi anak laki-lakinya pada meninggal dunia, ini orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ngejek Nabi, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad terputus, Muhammad terputus, nggak ada lagi yang bisa nerusin dia. Itu kata orang-orang kafir. Turunlah ayat Al-Kautsar, Allah sampaikan inna syani'aka huwal abtar, bukan engkau ya Muhammad yang terputus, tapi merekalah sesungguhnya nasabnya yang terputus. Dan itu menjadi sebuah fakta sejarah dan memang terbukti sampai dengan hari ini, gitu ya, dimana ternyata anak cucu keturunan Nabi besar Muhammad SAW masih tetap ada. Kalaupun ada yang memperdebatkan itu 1-2 orang, segelintir orang-orang, mohon maaf, yang nggak paham ilmu atau penuh dengan kedengkian hatinya, sebagaimana yang kita tahu sekarang, di mana mereka ya menafikan daripada keturunan Nabi besar Muhammad SAW, khususnya menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ba'alawi. Tapi ratusan tahun para ulama-ulama ahli nasab yang ternama dan diakui daripada keilmuan tentang nasabnya, mereka tidak pernah membatalkan nasab daripada Ba'alawi secara khusus maupun keseluruhannya daripada keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Itu khususiyah. Maka timbul pertanyaan, lalu dapat dari mana? Kan Nabi besar Muhammad SAW anaknya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah nikah sama Sayyidina Ali. Ali sama Fatimah punya anak Hasan Husain. Hasan Husain punya keturunan bla 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 terus sampai gini hari. Bukannya baliknya ke Sayyidina Ali, tidak, tapi kembalinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana itu bisa terjadi? Karena sabda Nabi besar Muhammad SAW sendiri yang menyampaikan bahwa seluruh daripada yang namanya nasab, ya, apa namanya, anak cucu Adam kepada bapaknya, kecuali Sayyidatuna Fatimah itu langsung kepada aku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ini, itu menjadi landasan sebuah hukum. Kira-kira sampai di sini jelas sampai jelas? Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya mengenai hal-hal khususiyah bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan perkara khususiyah itu bisa diterima oleh akal logika, saudara. Contoh, Anda mau tanya amin, antum semua. Lampu merah fungsinya apa? Berhenti. Lampu hijau, lampu kuning, hati-hati. Pan begitu umumnya. Terus kemudian biasanya di penutupan lampu, di penutupan yang namanya lintasan kereta api, ada nggak yang namanya lampu merah? Ada ya, ada yang enggak, tapi umumnya ada, betul nggak? Hijau kita jalan, kuning hati-hati biasa, merah kita stop. Tapi giliran hijau kereta api lewat, mau jalan apa berhenti? Jalan apa berhenti? Kalau mau bunuh diri ya silakan aja. Paham gak kira-kira? Maknanya ketika hijau yang mestinya kudu jalan biasanya nggak jalan. Berarti peraturan hijau jalan ketika itu menjadi khususiyah.
kagak boleh jalan walaupun hijau. Kenapa? Karena ada kereta lewat. Itu bisa diterima akal nggak kira-kira? Gitu. Jadi hal yang umum kadang-kadang tidak terjadi berdasarkan situasi dan kondisi atau kepada seseorang. Itu analogi sederhana berbicara tentang yang namanya khususiyah bagi diri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Naam.